Halo guys, sekarang tanggal 20 berapa ya? 27 Juli jam 5.50 jam 6 kurang lah. Ini kita tampilkan di sini. Nah, ini aku ada pegang Zora, Zora sama Alif. Alif ini nggak ada pembelian sama sekali sih sebenarnya sih. Kita bahas review-review aja, review-review dari kasus-kasus berapa hari, berapa jam terakhir ya. Ini si Zora, Zora, Zora gokil sih, ada kehidupan banget. Ya dapatnya tipis-tipis tapi ini bersyukur aja. Cuman hari ini di Indodax aku nyampe nggak bisa jualan di Zora ini, serius pakai aplikasi nggak bisa. Nyampe aku komplain ke CS-nya, gimana cara nunjukinnya ya? Aku di handphone sih, jadi nggak bisa di screenshot atau pakai kamera. Gimana kamera? Jadi ceritanya gini lah. Di Indodax di aplikasi chatnya itu kalau misalkan cuma nampilkan Zora itu cuma 3 digit bro lah. Jadi kalau beli 200 ya cuma 20 isinya, ya nggak bisa dijual. Nyampe naik tinggi ya nggak bisa jual di siang itu, jam siang jam berapa, jam 1 itu nyampe di jalan tuh nggak tenang aku di jalanan. Wah kurang ajar, gimana ceritanya ini kayak gini bisa bisa aduh, dapat 20.000 kan, cuma dapat 20 ribuan ya. Tradingku juga gitu bro, masalahnya nilainya nggak besar. 20.000 tapi bagiku itu besar karena modalnya kecil tapi dapatnya segitu itu besar banget gitu intinya. Berarti kan akurasinya bagus ya. Nah, ini sekarang udah dapat nih berapa nih tuh, 2,8 nih. Kita jual aja lah, kita nggak usah nunggu-nunggu. Di sini aku pakai model SRI ya, RSR exit. Ini aku kasih 55 aja deh biar langsung exit aja. Nanti takutnya di zona-zona ini kan masih bisa nih ke 68 ya. Tapi aku nggak mau ke area-area sana deh. Ini lagi eksperimental dan ini akurasinya bagus banget. Dapat lah di sini di area sini. Ya ngikutin ini nih, pokoknya ngikutin stok sama RSI ini. Jadi jangan nyampe istilahnya serakah banget lah, konsisten aja. Tuh internetnya busuk bro di sini bro, kayak gini terus. Gimana nih mesti manual, kalau manual di sini nggak bisa dijual masalahnya. Ini 55 ya, ini 55 karena harus langsung ngejual dia. Langsung ngejual. Ini kalau nggak bisa ngejual aku nggak bisa di bypass masalahnya, kalau aku mesti login ke ini websitenya. Nah websitenya loginnya dia pakai autentikasinya pakai WA lah. Aku kan nggak pakai WA, nggak punya WA aku bro. Dan nomor yang didaftar pakai WA, takut ini kena apa scam apa phishing takut aku kan. Nah kan mati tuh internetnya, busuk emang sih. Kayak gini terus aku nungguinnya karena internet mati nih, kayak gini nih yang harusnya udah sell akhirnya nggak ngapa-ngapain, nggak nge-sell. Ini yang jadi masalah utama di sini sebenarnya aku itu. Gimana caranya nge-sell, ngejual maksudnya. Dapat 10.000 itu sehari, kalau 5 kali putaran kan dapat 50.000 gitu loh cuy. Jadi nggak usah muluk-muluk. Di sini nggak bisa masalahnya tuh cuman 312 nih. Gimana cara nunjukinnya bro? Kamera aku mesti nyalain dulu ya. Kamera gimana? Kamera mana ya? Kamera ada sih tapi kok nggak nampil ya. Oh ini kamera, nggak bisa bro. Ini dead time mah nggak bisa bro. Tuh. Kecil banget ya tuh, nggak bisa tuh, kelihatan nggak bisa dijual. Pokoknya nilainya cuman 3 digit aja. Jadi kayak kalau 400 ya 400 rupiah, 200 rupiah. Gimana ceritanya ngejualnya bro? Bikin gedek di situ tuh aku tuh. Internetku kayak gini, ngebusuk begini, nggak bisa diandelin. Intermittent, nyala hidup kayak gitu. Asu emang sih. Ini udah berapa kali kayak gini. Nah ini yang aku punya masalah utama di sini tuh. Waduh, bikin cekot-cekot, aku nggak ngerti lagi solusinya gimana. Ketika beli udah waktunya jual kayak gini tuh bisa rugi habis itu, karena dia kan nggak tahan lama naiknya. Tiba-tiba langsung turun aja udah selesai. Terus di aplikasinya kayak gini, on, nggak bisa ngejual. Terus piye aku nasibnya?
Nggak bisa bro, cuman diem doang, aku udah kayak pasrah. Ini nggak bisa jual sama sekali di Zora ini, di aplikasi nggak bisa. Kalau di tempat yang lain aku coba bisa, cuma di sini tuh yang jadi masalah, nggak bisa jual tuh, error terus. Nah, ini yang harus aku pecahkan nih, masalah ini gimana caranya gitu. Di jalanan biar bisa konsen juga, maksudnya ngeliat duh kok nggak dijual gitu, udah dapet gitu loh. Kalau biasanya kan di jalan kita kadang buka bentar langsung wah ini udah bagus nih jual gitu. Ya ini nggak bisa bro, kampret emang sih. Ntar ya kita coba ganti dulu deh. Kita coba benerin dulu deh. Mati terus. IP-nya hilang cuy. Ini baru muncul pun hilang lagi nanti. Nggak bisa nih. Sini aja nih. Kampreter ya bro. Kita pause dulu apa biar nggak banyak ngoceh sih. Tuh kan udah turun lagi tuh. Turun lagi. Udah turun lagi tuh. Di sini kelihatan di sini. Di sini berapa tuh? Tuh cuman satu tuh. Sem. Ntar ya coy. Leh. Oh begini sih. Nah ini dapat nih. Backend error. Error bro. Error. Tapi ini kok aku bisa connect. Begini nih bikin masalah nih. Gitu. Ini udah bisa ya. Ini udah bisa nih. Kita nah dapat tuh. Nah, tapi kan nggak dapat tuh, udah harusnya udah cabut tuh dari tadi tuh. Harusnya cabut terus entry lagi gitu loh polanya. Jadi jangan nunggu-nunggu nanti entry cabut. Gak usah tinggi-tinggi, lagian receh ini kan. Kalau pengen dapetnya gede ya mental harus digedein juga, nggak cuma sekedar modal gede mentalnya kecil ya percuma ya nggak. Nah, oke terus aku tadi mau bahas apa coba gara-gara kayak gini. Aku itu udah ngasih tahu orang ya kayak gini, kalian tuh harus pakai apa namanya program buat trading dan yang lain-lain gitu. Kayak aku zaman dulu ngajak orang tuh bro mining bro gitu kan, mining itu dapat profit bla 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 gitu, dan yang lain-lain orang kayak lucu aja, buat apa gitu loh. Kita main spekulasi lebih ke diri sendiri, lebih ngerasa kita itu lebih jago, lebih pinter atau gimana gitu. Yakin lah bro, ketika kalian lihat kode, lihat market yang sangat disiplin, serius kita ngomong ke disiplinnya aja ya, mau bagaimanapun strategi kan ke kita masing-masing ya. Kita itu punya strategi masing-masing itu yang menciptakan market itu yang bergerak. Kita menciptakan gelombang kayak gini ya. Gelombang-gelombang ini kan karena perbedaan kita punya strategi. Lalu strateginya ini yang membuat profitnya itu disiplin dapatnya. Gak usah kan 2% aja, 3% aja. Gak usah muluk-muluk, mau 10%, 20% itu udah kalau misalkan kalian bisa punya itu tadi, punya modal, punya mental sang juara ya silahkan menggunakan strategi yang seperti itu. Kalau untuk scalping ya paling aman di area sini, mainnya receh-receh, nggak usah gede-gede. Kenapa? Keluarnya biar cepet. Kalau keluarnya susah, ribet. Nah ini jadi mati lagi tuh internetku tuh. Nah kayak gitu. Jadi kayak ngajakin orang itu kayak aku tuh kayak orang halu ya, karena emang nggak apa ya,
nggak ada hasilnya. Orang itu kan lihat hasilnya dulu. Lu aja masih gembel tapi ngajakin orang, tunjukin dulu kalau kue ini udah kalau kamu itu udah kaya, udah sukses, udah banyak duit, baru kamu itu ngajakin orang gitu loh. Konsep yang aku terima itu seperti itu terus. Karena dulu aku juga waktu pas masih dari nol aku ngajakin kan nggak orang jauh dulu kan, orang-orang terdekat kan, meyakinkan kayak gitu tuh. Padahal aku tuh nggak meyakinkan kayak mengemis dukungan atau ngemis modal itu enggak gitu. Tapi mereka itu persepsinya itu kayak aku mau nipu aja gitu loh. Yang ditipu apa coba, modal juga enggak ada yang keluar. Istilah aku itu ngajak ayo kita itu mangan enak bareng gitu loh. Tapi itu susah, nyampe sekarang aku enggak gitu. Kok sekarang aku dulu kan aku nunjukinnya kayak gitu. Ayo kayak gini, ini bagus, aku menunjukkan segala sesuatunya, mencoba meyakinkan biar kita sama-sama makan enak. Kalau tahun ini aku enggak aku enggak meyakinkan seperti itu. Aku mulai dari nol karena ya udah ayo nih posisi kayak gini, tak tunjukin kayak gini, ini profit dan aku lagi cari modal, wis kayak gitu tok. Kalau mau beli programku itu, kalau mau aku kasih programnya tapi beli. Mau perkara itu kalian mau zong kayak mau enggak kayak terserah kalian. Kalau masih bisa mikir ya bisa profit, kalau nggak bisa mikir ya kayak gitu aja, loss aja gitu. Karena segala sesuatunya di dunia ini kan nggak instan, kedua nggak adil, dan aku bukan juru penyelamat, bukan juru yang bakal menyelamatkan keuangan atau enggak. Aku jualan juga, aku juga merintis. Kalau orang diajak merintis nggak mau ya tinggalin gitu, terserah. Intinya aku punya sesuatu dan aku nggak mau ngasih segala sesuatunya ini dengan cuma-cuma, itu aja sih. Kalau dulu aku kasih semua cuma-cuma ya, aku ngerasa kayak ya ini dikasih lah gitu. Tapi kalau menurutku ya ini kalau mau malah bayar aja dulu, biar kalau kalian tahu ini tuh susah ngedapetinnya gitu loh. Nggak gampang. Meskipun aku ngucapinnya gampang ini gini, tapi kalau ngebikin strukturnya ini aku butuh modal risetnya, R&D-nya yang mahalnya setengah mati, mahal di waktu yang nggak bisa balik lagi. Inget nggak yang aku pernah cerita bagaimana hidupku tuh berjam-jam, berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di depan komputer melakukan riset dan yang lain tuh. Hidupku terus berjalan, pemasukanku berkurang, terus berjalan terus itu nyampe sekian puluh bulan, hasilnya program ini. Dan sekarang aku menikmati program ini beneran. Meskipun cuma nilainya 10.000, 20.000, ini langkahku awal dari sini itu aku ngerasa ini mimpi yang akan jadi besar. Udah gitu aja, aku udah ngomong gitu aja. Karena apa? Dulu mining aku juga sama. Miningnya itu dari risetnya itu juga mahal banget, orang nggak ngerti. Aku ngeracik resepnya itulah, kayak hashnya, overclockingnya, dan pengkabelan, dan bagaimana kan itu banyak banget kan. Dari dulu aku orang yang nggak suka udah pokoknya jalan dulu gitu loh, hajar, kebakar lah, di flash yang gagal lah, ini komputer error lah, mainboardnya ngehang lah, dan banyak hal lah, harddisknya rusak dan segala sesuatunya permasalahannya lah kayak gitu. Tapi ketika waktu itu orang merasa wah gimana caranya, nggak mungkin. Di saat itu aku ngasih tahu gimana caranya. Masa aku mau ngoceh terus waktu itu? Ya udah, kalau mau ya nikmatin aja, karena momennya udah selesai kan gitu. Nah sekarang aku juga melakukan hal yang sama nih, merintis dari awal, dari bawah duluan. Ketika pakai AI dan buat trading dan masuk, dan aku banyak belajar di sana sekian bulan, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri gitu kan. Itu sih, itu suatu hal yang nggak bisa didapatkan dalam 1-2 malam, kecuali kalian memang punya privilege itu, ya itu sah-sah aja sih. Tapi ini beneran aku ya ini bagus. Nggak bisa ngomong apa-apa karena mau tak tunjukin McLarenku gitu kan, apa Lamborghini itu nggak punya bos. Kalau mau nungguin aku punya McLaren sama Lamborghini itu ya apa Ferrari yang nggak punya aku. Ini apa report ya? Sini kelihatan nggak sih? Oh, strategi report tuh. Nah di sini kan aku punya ini nih. Ini asik nih sebar report. Ini ada early rebound sampai 5 kali, berarti 5 kali udah melakukan pembelian. Tapi harusnya ini. Coba kita
tuh di sini. Di sini jam tanggal 7 jam 5. 5 kali. Harusnya di sini ada plus dan minusnya ya. Data holding 1,8. Ini jam sekarang. Jam siangnya mana? 1,4. Oh tuh. Early ribbon yang saat ini 1,5, berarti ada data yang udah di backup bro. Bentar kita lacak dulu deh. Harusnya di sini. Jam 5 tuh. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya nggak usah dipikirin. Kalau misalkan orang diajak nggak mau, nggak kepikiran, intinya tawarin. Kalau aku nawarin tuh karena menjual, bukan mau ngebujuk lo, ayo kita makan enak lagi. Nggak kayak gitu. Aku mau ngejual, aku pengen punya modal. Kalau aku punya modal, aku nggak ngejual lagi. Udah gitu cok. Tujuanku ngejual karena aku pengen punya modal. Oh ini ada minus nih tuh. Early ribbon minus di 72%. Terus ini ada 4 kali, ini plus nih 2 0 1,2. Ini ada apa, entry pembelian ya. Balik lagi, berarti kita nyarinya penjualan ya. Ini aku punya report kurang bagus kayaknya ya. Penjualan Zora nih offline sini banyak tuh. Early ribbon exit 2,14 nih pertama nih, habis itu internetnya bongko ini suwe emang. Exit penjualan 2,8 nih. Ini kalian bener gak coba? Kayak gini nih. Ini kalau kita back lagi, ini tanggal berapa nih? 27 jam 2. Nih, jam 7 jam 2 nih. 2,4. Lalu jam 1 jam 13. Loh kok jam 13 ya, harusnya kan naik ya? Oh, alah ini dari bawah. Goblok emang. Apa mandi cari? Penjualan jam 1:32. Apa-apa. Oke. Engger. Akbar. Ini tanggal jam 1:30 2,8. Lalu jam 2 2,14. Udah itu toh 2 kali. Tuh. 4. Ini kan mulai jam berapa ini startingnya? Iya. Jam 1 mulai jam 1. Padahal jam 1 tadi tuh. Ini sempat naik tinggi banget loh. Ini naik tinggi banget. Di sini loh 2,8. Sebelumnya tinggi banget 10 kalau nggak lah. Waktu pas siang itu aku tadi di jalanan sih. Nggak kejual. 1,2. Iya sih nggak ada bro. Kita cek di jam 1 PM nya. Nah jam 1 ini banyak banget. Sampai minus tuh, nggak ngejual tuh, kampret. Mati lagi internetnya. Kita zoom lagi, kita penjualan. Nah ini jam 9 tuh penjualan lagi, minus 6. Minus di sini bro, minus tuh 6,5 minus 1. Sini plus 9 tuh, exit 9, berarti habis minus 6 dibalas 9, berarti plus 2 ya. Terus udah ini nyampe tengah hari, sisanya di sini plus 2, di sini lagi. Di sini belum ada penjualan, harusnya tadi penjualan harusnya plus 2 sih. Jadi secara hitungan satu hari ini ya ini plus, udah nggak minus lagi, plus sudah gitu. Gitu ya coy. Nah ini ada menggunakan resep baru. Ini resep baru ini. Jadi aku bukan yang di apa ya, pakai fix. Ya aku lebih ke RSI lah intinya. Aku mencoba menggunakan RSI dan stok. Di stok ini sama RSI ini penting banget. Lalu si loss resultnya, batas untuk kerugiannya aku naikin. Jadi nyampe 10% up. Coba udah gila nggak coba? 10% up, 10% itu udah gila ini. Mendapat ini 2%, lossnya bisa nyampe 10%. Tapi ini kan lagi eksperimental ya. Terus
Ini aku kalau pasti bikin video pasti anakku hehehe. Ya ngompol kena bantal. Ya kena bantal. Ya bantalnya basah kuyup. Ya bangun kok udah bangun. Gitu. Ya udah bro, gitu aja ya. Ntar biaran aku menang ini, kalau aku ngoceh mulutnya dia akan diem masalahnya. Apa lagi? Gak ada. Oh, toko online, toko online. Nah, toko online kita bahas kalian biar nggak dong ke toko online. Nah, toko online bro, jangan lupa di sini di toko online di nexa7.pages.dev. Nah, ini aku pakai apa namanya, Cloudflare. Aku di Cloudflare. Nah, ini internetnya mati tuh. Begitu. Ini kalau mau di nggak bisa bro, bisa internetnya mati bro, nggak bisa bro, nggak bisa cuy, lama banget bisa pun, kayak mesti dimatiin semua nih internetnya nih, biar bisa nih. Ya tungguin ayah dulu bentar. Mana ini mau nyalain nggak bisa. Nah ini toko online-nya ya, ini kan dia statik ya, aku nggak bisa di update. Jadi ini produk ya saat ini udah paling update, jadi aku kasih di sini. Dan learning ebook yang nggak ada ininya, yang nggak ada get produk itu berarti belum ada produknya, dummy lah kayak gitu. Tapi hampir semuanya udah ada, kayak direct shop gitu udah ada. Ini ebook ya, kalian bisa tunjukkan di sini ebook. Terus di sini ada source code. Nah ini source code. Nah kode-kode ini sebenarnya deskripsinya harus jelas. Sebenarnya aku salah, ada melakukan kesalahan. Di sini harusnya backendnya kayak JS itu aku sengaja obfuscation, susah amat sih. Jadi diacak lah kayak gitu, tapi itu kan bisa di deskripsi, cuman ya biar nyusahin orang dikit lah gitu, biar ngupdate-nya gampang. Sama aku log pakai hash, jadi kalau misalkan diupdate di hashnya udah berubah, aku nggak mau update lagi lah kayak gitu. Kayak source code pilot ini, yang ini kan ada dua nih, ada versi lawas sama versi baru, cuman ini aku pakai yang versi baru, yang aku pakai ini juga. Nah, ini ROKCK ROK, ini namanya singkatannya apa aku lupa ya Pak. Ini kodenya yang aku buka hanya buat strateginya aja, tapi untuk kode core-nya, kode inti aku kunci. Terus dikirimkan pakai USB flash disk. Nah itu nanti kan bisa di chatting aja, ngobrol-ngobrol di chatting sana. Lalu konfigurasi router MikroTik OS ya, router OS ya, ini aku pakai sekarang, dari dulu sampai sekarang aku pakai, udah aku jual juga. Lalu ebook ya udah, ebook semuanya kayak LML lokal ini cuman dia ngobrol-ngobrol, denger ya, menginspirasi lah. Nilainya kok mahal ya, dinego-nego aja ya. Aku juga enggak ya, ngasih harga sewajarnya yang bisa buat beli beras lah. Kalau beras harganya cuma 70.000 ya udah aku kasih 70.000. Kalau konspirasi ini sebenarnya aku bisa kasih gratis aja sih sebenarnya. Kayak ini salah ini deh. Salah ini. Lalu ada pembayaran nanti bisa pakai Kris. Aku pakai Kris, tadi aku coba aktifkan Krisnya. Aku coba daftarkan, ini aku punya website agar bisa dipakai gitu loh. Bisa digunakan. Terus apakah bisa langsung di
Ya aku nggak tahu ya ini sebenarnya bisa dipakai apa nggak. Aku takutnya apa? Kan sekarang kan kalau begini-begini kan bank bisa dibekukan, bro. Lah aku cuma satu-satunya lewatin sana buat transaksi dari luar. Kalau dibekukan mau pakai apa gitu loh. Makanya aku bisa aja ini aku pakai langsung ya tanpa pemberitahuan ke pihak kerisnya ya. Takutnya apa mereka, wah ini apa nih? Tiba-tiba ada transaksi mendadak bla 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 nilainya sini sini sini. Nah, tanpa di situ datanya kan salah. Karena selama ini kan aku datanya juga jelek lah. Apa ya? Bukan jelek sih. Nggak ada, jarang transaksi karena aku kris ini kan daftar 2000 berapa ya? Lama banget sih, 2020 apa 2021 apa 2019 malah. Pokoknya lama banget ini kris, pokoknya awal-awal banget. Pokoknya masih zamannya aku tuh masih ada mau masih pengen jualan pecel aku saat itu tuh tahun berapa ya, 2019-an kalau nggak salah, waktu pas banyak lagi rame-rame ya, pokoknya startup itu pokoknya lagi bagus-bagusnya. Waktu itu orang bisa jualan semua pakai toko dari Gojek, Grab itu loh, join ke merchant-nya mereka karena kan ditolak lama banget, terus pakai Android. Iya. Terus dari situ aku pindah ke kris ini gitu loh, kok nggak salah sih kayak gitu. Lalu dana juga ditolak, dana bisnis. Nah ya sudah, mau diapain lagi, nggak bisa apa-apain kan akhirnya. Karena itu ya, karena mau penjualan cuma dikit kan, karena cuma dari sisi apa sih waktu jualan apa namanya, voucher pulsa wifi ya nggak cukup lah gitu. Jadi aku ditolak lah gitu, dari dana bisnis ditolak nih. Sudah mau ngomong apa, ditolak semua ya wes. Aku sih pengen manfaatin kerisnya itu sebenarnya buat jualan gitu, cuman ya ditolak. Foto outlet yang dikirim tidak jelas, upload foto stok produk atau etalase produk terbaru secara langsung dan jelas. Lah mereka itu gimana ya? Lah aku itu jualan produk digital, masa iya sih aku mau punya produk itu, punya produk fisik? Ya wes lah bro, anakku hehehe mandi digituin ya. Siap.